Demi menghentikan perang di Ukraina, AS mengeluarkan ultimatum untuk Rusia. Moskwa diancam akan kena tarif dagang tinggi jika belum ada kesepakatan damai dengan Kiev dalam 50 hari. AS juga akan mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina lewat bantuan NATO. Ancaman ini ditujukan langsung ke Presiden Rusia Vladimir Putin yang masih belum mau menghentikan perang. Lantas, apakah ancaman Trump menggoyahkan ambisi perang Putin? Simak selengkapnya dalam video berikut. Trump mengancam akan menjatuhkan tarif perdagangan yang sangat berat kepada Rusia jika tidak ada perjanjian damai untuk mengakhiri perang di Ukraina dalam 50 hari. Ia juga mengumumkan bantuan senjata bernilai miliaran dolar untuk Ukraina melalui NATO, termasuk 17 unit rudal Patriot. Tarif yang diancamkan bukan hanya untuk Rusia, tetapi juga tarif sekunder untuk negara lain yang masih berurusan dagang dengan Rusia. Beberapa negara barat pun terancam, terutama yang masih mengimpor uranium dari Rusia. Melansir Al Jazeera, Putin belum memberikan tanggapan langsung atas ancaman Trump. Putin hingga kini juga belum secara jelas menyatakan apa saja tujuan akhir perang yang ia lakukan. Tapi secara umum, ia terus mengejar penguasaan wilayah di Ukraina dan menolak masuknya Ukraina ke NATO. Menurut para pengamat, tujuan-tujuan ini tidak berubah dan kemungkinannya juga tidak akan berubah walaupun ada ancaman dari Trump. Peneliti di King's College London, Marina Myron, menilai sikap Rusia terhadap tekanan internasional biasanya adalah tetap tenang dan lanjutkan saja. Artinya, mereka tidak ingin terjebak dalam perang narasi atau provokasi informasi dari pihak luar. Myron juga menyebut target Putin semakin meluas setelah terjadi serangan Ukraina yang besar ke Kursk pada Agustus 2024. Pada Mei 2025, pasukan Rusia mulai membangun zona penyangga sejauh 10 km di wilayah Ukraina, tepatnya di Oblast Dnipropetrovsk. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Intelijen Militer Ukraina, Kirilo Budanov, dalam wawancara dengan Bloomberg pada 11 Juli 2025. Putin sendiri mengkonfirmasi bahwa zona itu sedang dibangun dan pasukannya sedang menekan titik-titik tembak Ukraina. Ia menyatakan zona penyangga itu diperlukan untuk keamanan di sepanjang perbatasan. Meskipun belum ada detail lengkap mengenai zona ini, Jenderal Rusia Viktor Sobolev mengatakan zona tersebut akan membantu menjauhkan rudal Ukraina dan jangkauan wilayah Rusia. Sementara juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut pernyataan Trump sangat serius dan beberapa di antaranya ditujukan langsung kepada Putin. Oleh karena itu, mereka butuh waktu untuk menganalisis apa yang dikatakan oleh Washington. Peskov pun menilai keputusan-keputusan Washington dan NATO justru dipandang oleh Ukraina sebagai dukungan untuk melanjutkan perang, bukan sebagai tanda perdamaian. Президент США весьма серьезные. Что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. И если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует. Похоже, что вот подобное решение, которое принимается и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимается не как сигнал к миру, а как signal к продолжению войны. Di samping itu, eks-presiden Rusia yang kini menjadi wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, menegaskan Rusia tidak peduli pada ultimatum teatrikal Trump. Seorang diplomat senior Rusia, Sergei Ryakov, juga mengatakan Rusia menolak segala bentuk ultimatum. Meski ada ancaman dari Trump, pasar saham Rusia justru naik 2,7% pada Senin 14 Juli 2025 berdasarkan data dari Bursa Efek Moskwa. Putin tampaknya masih berambisi memperluas wilayah kekuasaan di Ukraina. Lalu, apakah bantuan senjata AS akan membantu Ukraina secara signifikan menghadapi serangan Rusia? Myron menilai rudal Patriot yang dijanjikan Trump memang cocok untuk menembak jatuh rudal balistik Rusia. Namun, Ukraina juga butuh sistem pertahanan udara jarak pendek dan menengah, serta peluncur roket untuk melindungi diri. Oleh karena itu, Myron menganggap bantuan ini lebih sebagai langkah politik dari Trump daripada strategi militer yang utuh. Ia menambahkan seberapa pentingnya bantuan ini akan tergantung pada beberapa faktor,
termasuk apakah Ukraina benar-benar akan menerima 17 sistem seperti yang diduga dijanjikan dan di mana sistem tersebut akan ditempatkan. Pada awal Juli 2025, pemerintahan Trump sempat mengumumkan keputusan untuk menghentikan sementara pengiriman senjata ke Kiev, tapi mereka membatalkan keputusan itu pada 8 Juli 2025. Ketika Trump mengumumkan pembatalan penundaan itu, para pendukungnya segera menyuarakan kritik. Untuk menanggapi kritik, Trump menegaskan senjata yang dikirim sebenarnya dijual ke NATO, bukan diberikan langsung ke Ukraina. Dengan begitu, NATO lah yang menanggung biaya. Cara ini memang tidak merugikan AS, namun bantuan tersebut dianggap tidak cukup untuk mengubah jalannya perang secara signifikan. Putin belum menunjukkan tanda-tanda terpengaruh oleh ancaman Trump, bahkan belum memberikan respons langsung. Respons Rusia diwakili oleh para pejabatnya yang justru menyanggah ultimatum Trump. Reaksi pasar keuangan Rusia juga tetap stabil, yang mengindikasikan ancaman itu belum memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan atau sikap Moskwa. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.